Israel itu berbicara tentang di Salah, luar salah. daripada bangsa Israel. Salah. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Salah. itu yang mau diselamatkan, Bang Suma. Salah Anda, salah. Anda Aku tanya berbicara dulu. tentang kandang di dalam Israel. Kalau di dalam Israel itu disebut domba, atau Aku keturunan tanya dulu. Yakub itu disebut domba yang hilang atau domba yang mau diselamatkan oleh Yesus. Tetapi Yesus berbicara lanjut. Dia mengatakan bahwa ada domba lain di luar daripada kawanan ini atau di luar daripada bangsa Israel. Itu merujuk kepada orang-orang percaya atau orang-orang Oke, percaya kepada baik. Yesus Kristus. Itu yang mau Oke, baik. diselamatkan, Bang Suma. Oke, baik. Begitu. Di, Jadi perjanjian lama kenapa berbicara berhenti tentang ngomong-ngomong domba ini? yang merujuk kepada keturunan Wih, Yakub. wih, Tetapi wih, Yesus melanjutkan perkataannya wih, itu bahwa ada domba di wih. luar orang Israel. Begitu. Jadi gini, di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Tolong tunjukkan suara Yesus yang mengajarkan kemudian orang-orang untuk ibadah hari Minggu. Abangku, saudaraku yang di atas, coba buka tadi Yohanes 10 itu ulang, baru kita baca dari atas ke bawah supaya kita tahu Anda konteks kan apa yang Yesus bicarakan. Coba Anda kan Yohanes 10 mengatakan ayat Anda domba. 13 sampai 16, coba. Karena di Nomor situ sangat jelas 27. bahwa Yesus mengajarkan bahwa orang-orang di Nomor luar itu akan 27. dibawa untuk bergabung kepada Nomor domba-domba yang di dalam kandang itu dan 27. menjadi satu kawanan, sehingga mereka Nomor mendengarkan suara 27. Yesus Kenapa dan nggak bisa mengikuti apa bicara yang. orang ini, woi? Kenapa kau bicara sendiri? Kau sudah gila kah? Bagaimana kau? Saya bertanya, Yohanes 10 yang Anda bawa itu di data 27, Yesus berkata begini, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka dombaku mendengar suaraku. Kalau Anda dombanya Yesus, saya minta Anda kemudian menjelaskan kepada saya di mana suara Yesus yang mengatakan tentang ibadah di hari Minggu. Kan Suara Yesus dombaku itu mendengar beda suaraku. konteks dong. Kita berbicara tentang pengajaran Yesus dong. Yesus kan Justru karena mengajarkan itu, Suma. Saya kan mau menjawab kamu, kamu diam, jangan kamu ya justru panik. karena itu. Dengarkan Saya mau dulu. menjawab Dengarkan dulu. kau. Dengarkan baik-baik. Yesus Kenapa berkata, kau panik? dombaku mengenal aku. Aku mengenal Iya, dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Di mana suara Yesus yang menghantarkan orang ibadah Minggu? Di mana orang mengikuti Yesus berjalan ke gereja di hari Minggu? Ada? Yesus itu bukan mengajarkan tentang hari Minggu saja atau Loh, berbicara tentang Yesus hari Minggu mengatakan, saja. Dia aku mengajarkan, mengenal dengar dulu Suma, dombaku. jangan kau panik. Saya jelaskan dulu, jangan kau panik Aku Suma. mengenal dombaku, dombaku mendengar Iya, suaraku. saya mau jelaskan ayat itu, Bang. Wah, Jangan kau silakan. langsung membawa arahan pemikiran kami ke hari Minggu. Hari Minggu itu apa? Sabar Kan dulu. Kita Yesus berbicara tentang. mengatakan mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Iya, saya Mengikuti menjelaskan aku. tentang ayat itu. Kenapa kau panik? Loh, kok aku panik? Aku ke sinagoge, muridku kemana? Aku ke sinagoge, muridku kemana? Jadi maksud Suma mendengarkan suara Yesus. Suma yang mendengarkan suara Yesus. Bukan. Saya Jadi bukan Yesus juga pengikutnya. sholat. Yesus Saya juga bukan pergi ke saya bukan sinagoga. pengikutnya. Suma ke sinagoga juga. Saya pengikut Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaan saya, murid-muridku, domba-dombaku mengikuti aku. Aku ke sinagoge di hari Di Sabtu. mana Muridku kemana? di mana di Al-Qur'an bilang harus berdoa di masjid, di mana? Ya Allah ya Karim. Dengarkan saya, dengar. Makanya kau Yesus dengar dulu, mengatakan, saya jelaskan ayat itu. Jangan kau langsung membawa arahan pemikiran kami ke hari Minggu. Yesus Karena Yesus esensi mengatakan begini. daripada Yesus Kristus mengajarkan tentang kasih. Itu inti Ya kalau daripada kalau pengajaran Yesus kasih itu yang Kristus. disebut kasih Bukan itu berbicara ada tentang ibadah. disebut kasih itu adalah
mengikuti instruksi Yesus, itu disebut kasih. Nah, sekarang Yesus Kasih itu mengatakan, mengasihi engkau sebagai musuh. bagaimana kau mengatakan kasih kepada saya? Bagaimana kau sebut kau kasih kalau kau mencontohkan ibadah yang tidak pernah dicontohkan Yesus? Bagaimana kau bilang kamu kasih kepada saya kalau kau mengajarkan sesuatu yang Yesus tidak pernah ajarkan? Yesus itu tidak mengajarkan tentang badani, saudara. Kata siapa? Kata siapa? Hati yang menyembah. Kata siapa? Penyembah Kata siapa? harus menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus Jadi tidak berbicara berkata tentang badani, harus di dalam bersihkan Yohanes badan selama 14 nomor 12, Bukan, tetapi berbicara tentang barang hati aku yang berkata menyembah. kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Iya, kami Aku melakukan, melakukan. sabar dulu, sabar. Aku melakukan pekerjaan di hari Sabat. Aku ke sinagoge. Yang percaya kepadaku melakukan itu juga. Nah, kamu hari Sabat kemana hari Sabat? Kamu kemana? Yesus mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mulai ngaco ini, mulai mabuk ini. Terlalu panjang, terlalu Makanya panjang. kau harus tahu itu. Sekarang saya buktikan kepada saudara nih. Kita Dia buktikan datang ya. untuk menggenapi. Saudara Ampi, Jangan ini kau terakhir panik dari saya. Seharusnya saya ini punya giliran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Kenapa kau yang Sabar. menjelaskan? Berarti kau itu Saya- mau takut, kau mau takia di Saya sini. tidak Kau ada bertanya, bukti saya dari yang harus Anda. Jawab, bukan kau yang Anda harus tidak jawab bisa lagi. memberikan bukti kalau Anda itu pengikut Yesus. Nggak ada Saya mau beri buktinya. bukti, tapi kau tinggal bicara terus. Bagaimana kita mau beri bukti? Tadi kesalahan Anda itu karena Anda menganggap diri Anda domba. Saya tidak menganggap diri saya domba. Yesus yang bilang sendiri bahwa domba di luar Israel itu domba yang di luar Israel. Tidak Di luar ada dari dikatakan kandang. domba di luar Israel itu nggak ada. Kau mengerti Jangan itu? menipu. Jangan menipu. Kau Tidak yang ada menipu. dikatakan di Yohanes 10 nomor 16 di luar Israel itu nggak ada dalilnya. Coba Anda baca. Apa nggak ada dalil? Coba Anda baca Yohanes 10. Yohanes 10 yang Anda maksud tadi. Dengar. Yohanes 10 nomor 16 yang Anda maksud tadi, boleh Anda baca. Ada nggak kata Israel di situ? Domba, kau dengar dulu, domba yang di dalam kawanan itu berbicara merujuk, kau dengar itu perumpamaan merujuk kepada bangsa Israel. Kalau domba di luar kandang itu, Salah. kepada Jangan orang-orang begitu, percaya di nggak luar bagus. Israel. Makanya kau Kamu yang mengerti. punya Bible, Jangan kamu yang baca punya Bible, Alkitab kamu yang itu melintir. untuk mau framing. Kamu yang punya Bible, kamu yang pelintir. Nggak boleh kau pelintir Biblemu, nggak Kau yang boleh. pelintir-pelintir. Bentar, Di situ dikatakan. Aku ambil Alkitab, biar jelas, kulihat kan langsung. Baca. Baca. Ngapain ribut-ribut Iya. satu. Sama-sama berjenggot kalian, aku sendiri yang beda, kalian pula yang berkelahi. Baca. Nggak ada kata Israel di situ. Ini penipu ini memang. Orang ini Saya nipu. tidak memang di situ tidak ada kata Israel di situ. Di situ Kamu ketahuan. Dengar dulu semua. Kau jangan terlalu ketahuan. Di situ Menipu lagi. Menipu lagi. Berapa tadi, Bang? Kau nipu lagi. Kerjamu dari dulu kayak gitu aja terus nipu-nipu. Tipu itu. Kau tadi mengatakan ada Israel di luar Israel, berarti Papua gitu maksud lo? Kau buka dulu yang 10, kau bukan framing semua. Jenggot naga. Buka itu. Kalau kau berani buka itu Mas. Di luar Israel suka-suka kau memang. Berapa tadi? Yohanes 10. Di luar Israel katanya. Yohanes 10 ayat. Iya. Di luar Israel, di luar kandang, di luar aule. Iya, itu perumpamaan semua, goblok. Yohanes 10 ayat berapa, Bang? Yohanes 10 ayat 13 sampai 16. Oh, mama. Iya, Supaya lari dari lengkap itu, supaya lengkap, supaya semua mengerti itu. Dia selalu potong-potong ayat untuk lima.
Oke Bang. Kamu yang memelintir dalil kitabmu sendiri. Sabar. Ini akan terbukti siapa yang Kau salah. menipu, kau menipu. Saya wasit sini, saya wasit. Tenang, Ya, tenang. Nanti silakan. marah saya nanti, saya paling benci kayak gini. Ya. Penipu dia itu, penipu dia. Penipu. Yang berapa tadi? 12? Dari 13 saja sampai 16. 13 saja. Di sini tertulis ayat 13-nya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Oh, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Yang ayat ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. 16. Bulannya 16. Ada lagi 16, padaku. nomor 16. Ada nggak Israel di situ? Tunggu Bang. Dengar dulu Suma, kau potong-potong apa? Baik, baca dulu. Sabar. Ah, Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus ku tuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan dengar. Apa yang lucu nih? panik dia. Menipu. Tadi dibilang Iya, Israel. kau yang penipu. Masih ada lagi domba-dombaku di luar Israel katanya. Dia baca dulu semua, kau jangan lari-lari, kau jangan takut. Nipu. Selesai dulu. Nipu nih. Baca saudara, Nipu baca. nih. Baca. Nipu nih. Ayat 16 kurang lagi Bang. Memang kau itu Ada suka lagi nipu. ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus ku tuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mantap. Pertanyaan saya. Bobby, Pertanyaan kau mengerti saya. ayat itu? Sabar dulu Mengerti? Suma. Bahwasannya kita ini akan Pertanyaan dituntun gitu. saya. Pertanyaan saya, tunggu dulu. Pertanyaan saya dulu. Dengarkan dulu baik-baik. Suma kau diam dulu. Ah, Dengarkan dulu. Ketika dikatakan Bobby, masih kau ada lagi mengerti ayat itu? masih ada lagi domba di luar kandang ini. Pertanyaan saya, apakah ada Bani Israel di luar Yerusalem pada saat itu? Jawab. apa kau? Kau dengar ayat itu dulu selesai. Kau bertanya terus. Yohanes, dengar. Yohanes Kau 15 dengar nomor dulu, 24. Suma. Kau terlalu penat. Yohanes 15 nomor 24. Bobby mengerti Yesus tentang ayat mengaku. itu. Yesus mengaku, aku diutus hanya Bobby, kepada jangan domba. dengar di situ. Aku diutus hanya Bobby, kepada jangan domba dengar yang Inggris. Kau sesat mengerti dari tentang umat ayat itu, Israel. Abang Ampi, tenang dulu. Waktu masih Kau panjang. yang Anda tenang, masih Suma. Saya yang masih banyak menjelaskan. kesempatan Kau Anda bertanya, untuk kita menipu. yang jelaskan. dengar dulu, dengar. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat Iya, benar dari ayat umat itu, Israel. Suma, Aku benar diutus- ayat itu. aku Tetapi diutus Yesus hanya berkata kepada bahwa domba. Ada domba di luar bangsa Israel, di luar daripada Enggak kandang ada itu. dalilnya. Enggak ada domba di luar bangsa Israel. Bukan, Bang, bukan. Saudara Ampi. Bukan Bang, maksud dari Bapak ini, aku ngerti maksud pemikiran Bapak ini. Maksud domba-domba di luar tuh ibaratnya kayak orang beragama lain lah, tetap diterima sama Tuhan Yesus. Itu Salah. maksudnya. Kamu jangan terhasut. Tidak Jangan. begini. Yang Itu disebut di luar domba. suku Israel. Dengar dulu. Sabar. Suma, Jangan kau nipu, jangan kau nipu. Jangan kau itu nipu. maksud Jangan ayat kau menipu. Jangan menipu. Orang-orang yang menipu. bukan Yahudi, yang di luar daripada Jangan orang menipu, Yahudi, jangan yang percaya menipu. kepada Yesus itu yang mau diselamatkan Oke. supaya jadi satu kawanan dengan Dinda, satu Dinda gembala. Baby, Dinda Baby. Itu cuma. Coba buka Wahyu 3 nomor 9. Saya sudah Diam dulu, buktikan. diam oke? dulu. Diam dulu, diam Buktikan dulu. bahwa Diam orang dulu. Kristen itu pengikut Yesus. Sudah selesai. Diam dulu, Ampi. Jangan takut. Waktu kamu masih panjang untuk nipu, tapi jangan takut. Izinkan saya bicara dulu. Saudara Baby, kita dengarkan dulu apa yang dibaca. Sabar ya, pelan-pelan. Kita mau edukasi anak bangsa. Wahyu Baca berapa Bang? Dinda, 3? baca. Wahyu 3 nomor 9. nomor 9. Nah, kau dengar ini Ampi ya. Lihatlah. Jangan sampai kuku. Santai, jangan kuku apa nih, jangan ngancam. Enggak. Nanti nih Ampi nanti
kupingnya nanti berasap Ampi tuh. Tengok aja, baca. Baca. Oh. Yang ayat 9, lihatlah beberapa orang di jemaah iblis, yaitu mereka yang menyambut dirinya orang Yahudi, Yang menyebut, santai bacanya. Oh, santai. Ulang. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyambut dirinya orang Yahudi. Menyebut, bukan menyambut. Menyebut ya, sorry. Ulang. Aduh, Ulang. deg-degan aku, serius. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara Ampi, Anda orang Yahudi? Anda jemaat Yahudi? Anda orang Yahudi? Bang, kena mood bang. Nanti makin panjang jenggotnya nanti. Kena mood, pencet, kena mood abang. Abang kena mood. Jemaat iblis dia nih. Islam datang mengasihi dirimu, kamu nggak percaya? Itu namanya logika falasi. Begini saudaraku. Itu Dengar dalil. dulu. Sumpah, kenapa kau takut? Saya jelaskan ayat itu buat kau. Silakan. Dengar Suma. Dari tadi dan kami orang Kristen tidak menyebut diri kami sebagai orang Yahudi. Dengar. Tetapi dengar dulu. Jangan potong. Orang Kristen tidak menyebut dirinya sebagai orang Yahudi. Tetapi domba lain itu dibawa masuk menjadi satu kawanan. Jadi domba itu bukan orang Yahudi, tetapi dibawa masuk untuk diselamatkan. Gimana ceritanya? Tidak ada orang Kristen menyebutnya orang Yahudi, dia dirinya orang Yahudi. Coba saya ulang lagi ya. Dinda, Yesaya 52 boleh Anda bacakan kepada saya? Itu mau lari lagi kemana? Mau lari ke Enggak, supaya Anda sudah jawab, mengaku bahwa Anda satu kawanan. Anda mengaku sebagai satu kawanan dengan Bani Israel. Nah, kita baca Yesaya 52. Yesus Kita dengarkan Yesaya 52. Masuk ke dalam kawanan itu. Iya, oke. Oke, kita buktikan. Dinda Baby bisa baca Yesaya 52. Yesaya 52 tolong dibacakan. Apakah saudara jenggot naga ini bisa satu kawanan dengan orang Yahudi? Sabar bang, sabar. Kita mau mengedukasi anak bangsa, bukan mau menipu anak bangsa. Untuk membuat pendengaran. Dibuka mic-nya, dibuka mic-nya Dinda. Pendengaran itu suka lari-lari. Nggak bisa, kita harus berdalil bosku. Dibuka deh, Itu biar karena mau membuat didengarkan. pembenaran. Itu Enggak bisa. tetapi pembenaran. Tadi Anda bukan bukan jemaat Yahudi. Anda bukan jemaat Yahudi. Yesaya 52 ayat Itu berapa? satu. Saya tidak menyebut diri saya sebagai orang Yahudi. Oke, Tapi udah saya diam dulu. diselamatkan oleh Yesus Kristus. Anda mengatakan Anda bangsa lain yang di satu kawanan dengan Yahudi kan, Bani Israel kan? Nah, kita baca Yesaya 52 coba. Oke. Itu Yesus yang bilang sendiri, bukan saya yang bilang. Terjagalah, Kau bisa cari pembenaran saja Suma. Hargai kitab suci mau dibaca. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaianmu kehormatanmu, hai Yerusalem. Kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Gimana? Kau mau masuk ke Yerusalem? Kau mau masuk ke Yerusalem, ke satu kawanan dengan dombanya Yesus? Iya, Ampi. Yakin? Saya yakin karena Yesus yang bilang sendiri, bukan saya yang bilang. Kamu tidak bisa. Tidak bisa orang Kristen masuk ke dalam kota kudus. Karena orang Kristen itu najis menurut Yahudi. Tidak boleh. Bang, kalian tidak bersunat. Gini. Jadi kalau misalnya kan ada adekku nih yang ibaratnya yang angkatan lah. Jadi dia nih pengen membikin orang tuaku ke Yerusalem. Nggak mungkin nanti diperiksanya titip bapakku.
Bapak ada sunat belum? Nggak mungkin gitu kan? Nggak Iya, boleh, iya, iya. nggak boleh masuk, nggak boleh. Itu melanggar. Itu dalil. Emang diperiksa bang? Enggak. Kalaupun misalnya tidak diperiksa, tapi kita tahu diri dong. Karena kota kudus itu nggak boleh menurut firman Tuhan, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke sana. Itu dalil. Tahu diri dong. Benar. Makanya sebagai yang bukan domba, ngapain ke sana? Kalau bukan domba ngapain? Jadi kalau udah seumuran kayak gini nih, disunat udah kapalan lah judulnya. Nggak agak ngeri ya? Daripada Tidak. orang yang dibawamu ini nggak sunat, dia udah kayak pelepah kelapa, dia punya apa itu? Udah kayak aspal, udah Kau berkarat itu pun. sunat dari mana? Tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk kau sunat. Oh, Bang. Cuma kau jangan perintah. Kenapa? Di mana ayatnya Kenapa di kau Al-Quran menangis? disebutkan sunat? Kenapa kau menangis? Kenapa Kalau kau bisa menangis? tunjukkan Itu saya dalil ayat, saya tadi, lupa dari dalil. benar, turun, saya mati. Dalil. Itu dalil, Di dalam oke? Al-Quran tidak ada sunat. Kembali. Kau itu Kembali kita penipu. kepada tema. Kembali kepada Di tema, dalam kembali Al-Quran kepada tidak tema. ada sunat. Kenapa kau takut? Tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk sunat. Cuma jangan kau bicara banyak. Coba kau tunjukkan ayatnya tentang sunat di Al-Quran. Oke, kembali kepada tema. Kita face to face. Ayo berbicara tentang sunat. Kembali kepada ayo. tema. Kembali Ayo, kepada kau tema. kenapa penakut? Di mana Di dalam ayatnya kitab di Al-Quran berbicara tentang sunat? Tidak ada cuma. Kalau kau dapat ayatnya, saya lompat sekarang dari atas hubungan rumah. Coba. Aduh. Saya kasih tentangan buat kau semua. Kenapa di saat kamu menemukan dirimu nggak boleh masuk ke kota kudus, kau ngamuk? Kenapa? Saya dipanggil oleh Yesus, dipilih oleh Yesus untuk masuk ke dalam kawanan itu, Bang. Bukan keinginan saya. Oke, Yesus yang oke, bilang, kau masuk oke. ke dalam kawanan ini supaya kau jadi Oke. dombaku, Baik. saya jadi gembalamu. Begitu. Baik. Berarti Jadi kalau Anda kau berbicara merasa tentang sunat, bicara Bang sendiri Suma, dia kalau soalnya. kau berbicara tentang sunat, kau tunjukkan dulu satu ayat dalam Al-Quran berbicara Berarti tentang Anda sunat. merasa ini, Kalau kau berarti dapat, Anda saya lompat Aduh. dari Monas. berarti Anda merasa kalau di dalam diri Anda ada Yesus, gitu. Karena Bukan, Bang. yang disebut Maksud abang yang di bawah ini dia meminta data abang. Ada nggak abang di Muslim ini disuruh sunat? Itu maksud abang nih. Oke, Ada baik. nggak dapat di ayatnya? Itu Baik, yang diminta baik, ya, baik, makanya baik. dia mete-mete aja kan. Oke. Baik. Di dalam Islam ada dua hukum, ada dua sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadits, as-sunnah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran millah Ibrahim. Millah dalam tradisi Yahudi itu adalah berit millah. Berit millah dalam Abang kena mood, dia kena mood. dalam tradisi Yahudi, biarkan aja dulu, dia nggak mau berhenti bicara soalnya. Nggak mau berhenti bicara dia. Berit millah, perjanjian sunat, itu diajarkan kemudian di tradisi Yudaism. Sedangkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran millah Abraham. Apa millah Abraham? Itu sunat. Oh berarti memang nggak ada di Al-Quran bang, tapi ngikuti dari sejarah yang apa yang maksud abang ini? Terus Yang milah Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk bersunat. Abraham mengajarkan keturunannya bersunat. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk bersunat. Jadi perintah yang datang kepada Bani Israel melalui Abraham. Perintah yang datang kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad. Perjanjian di dalam kitab Kejadian nomor 76, nomor 7 dan seterusnya sampai 23 sampai 26, Tuhan mengatakan begini, inilah perjanjian kekalku kepadamu wahai Abraham, wahai Ismail, wahai Ishak, kepada anak-anak kalian, keturunan kalian secara turun-temurun, bahwa setiap laki-laki di antara kalian dari keturunanmu wajib hukumnya bersunat. Ismail keturunan Nabi Abraham. Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail. Secara turun-temurun, dua bangsa di bumi ini itu secara turun-temurun bersunat. Yang pertama adalah Bani Israel, yang kedua adalah Bani Ismail. Dua saudara ini secara turun-temurun bersunat sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka punya perjanjian kekal dari Tuhan mereka. Jadi
tanda perjanjian dengan Abraham adalah kau menafsirkan bicara keturunan. ajaran dalam kitab suci orang Yahudi itu perintah, itu bukan ajaran. Itu perintah untuk dilaksanakan, itu bukan ajaran. Jadi kau bicara mila itu kau penipu. Mila itu kan ajaran, sedangkan sunat dalam Alkitab itu perintah untuk melakukan. Begitu. Kalau mila, kalau bicara tentang kitan baru itu. kalau orang baru Yahudi, itu kalau orang Yahudi mila itu kau apa? penipu semua. Jangan kau Kalau orang berkata, Yahudi mila itu apa? Kalau orang Yahudi mila itu apa? mila itu ajaran, bukan kitan. Oke. Ajaran Mari itu kita lihat berbicara ya. tentang ajaran-ajaran para nabi. Tetapi kalau sunat Oke. itu perintah. Itu perintah Allah kepada Abraham untuk sunat. Oke. Kalau kau Oke, berbicara kalau mila mila, Abraham itu apa? itu ajaran atau agama. Agama. Nah, Di mana- agama Abraham itu, di mana ajaran kitan? Abraham salah satunya apa? Dalam Al-Quran kitan mana kitan? Tunggu, aku kasih kamu data. Katanya kalau di Alkitab itu Oke. dipotong kulit Oke, katanya. sabar. Oh jangan penipu semua. Oke, kita nggak ada sebenarnya kita nggak lagi sedang membahas tentang sunat ya, tapi nggak apa-apa. Kau yang bawa sunat tadi, makanya kau penipu. Tidak bang, kan di situ dikatakan di Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Kami bersunat. Sunat itu perjanjian lama, sedangkan perjanjian Nah, baru itu lari bukan kemana-mana. tentang sunat. Coba. Berbicara tentang kasih. Tadi, Perjanjian baru itu menyuruh untuk dibaptis. dengar dulu. Tadi di Yesaya 52 Bicara nomor 1. sunat, berarti kau harus tunjukkan juga dalam Al-Quran di mana Dengar sunat dulu. kata kitan. Astagfirullahaladzim. Dengar dulu. Di Yesaya 52 tadi nomor 1, di situ dikatakan, terjaga-jagalah Yerusalem, kota Sion, jangan lagi ada padamu orang yang najis, orang yang tidak bersunat masuk ke dalammu. Nah, kami umat Islam bersunat, boleh masuk ke Yerusalem. Kamu nggak boleh. Tadi kamu mengatakan bahwasanya kamu mau satu kawanan dengan Bani Israel kan? Tapi faktanya kamu tidak bersunat, berarti kau tidak boleh satu kawanan dengan mereka. Bagaimana satu kawanan kalau kau tidak bersunat? Nah, berarti yang satu kawanan dengan Bani Israel ya kami umat Islam. Berarti kalau abang yang orang Islam ini boleh ke Yerusalem? Boleh, makanya Masjidil Aqsa kan nggak ada di sana Masjidil Aqsa. Dalam Al-Quran tidak ada kata sunat. Kenapa jadi Al-Quran? Kenapa jadi Al-Quran yang jadikan sandaran? Yesaya 52 tadi, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Kata sunat di situ dalam bahasa aslinya apa, Bang? Kata sunat dalam bahasa aslinya apa, Bang? Kenapa lari ke bahasa aslinya? Itu tidak bisa menipu saya semua. Saya sudah tahu. Kenapa bisa? Kenapa bisa lari ke sana? Apa maksudmu? Kata aslinya dalam Yesaya itu sunat itu apa? Ya enggak, apa emangnya? Apa bahasa aslinya? Sunat di situ. Di situ berbicara tentang apa? Coba, kau buka dulu. Ya, cuman bertanya doang. Bertanya doang, nggak paham dia. Cuman bertanya doang. Penipu, makanya saya tanya kok. Karena Lu kok jadi saya penipu? dalam Al-Quran. Ketika berbicara mengenai dengar. Ketika kita berbicara tentang apa yang Anda sebutkan tadi, jangan kau kacau ini orang. Cocok memang kau jadi orang Kristen. Cocok memang sekali. kau juga cocok jadi orang Islam karena kau itu tukang menipu. Apa yang saya tipu? Nabi Muhammad berkata harus bisa menipu dalam 3 hal kan? Satu apa? Nipu satu. Oke. Satu apa? Menipu dalam 3 hal. Iya, satu apa? Satu yang menipu. Apa? Tapi Tiga kalau hal, di yaitu- Kristen boleh menipu dalam segala hal. Dari mana Mau kau? dalil? Kau itu yang penipu itu.
Mau dalilnya, mau Kristen dalilnya. kalau ya katakan ya, kalau tidak Enggak, katakan aku tanya tidak. dulu. Jadi itu datang Kau mau dari sebuah- dalilnya? Kalau di Kristen itu boleh menipu dalam segala hal. Begitu Suma, saya sudah buktikan bahwa orang Kristen Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus Kristus kau beritakan dengan cara propasis atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Kamu ngerti bahasa apa arti propasis? Dalam bahasa Yunani, propasis itu mengelabui, berpura-pura, palsu. Paham? Roma 5 nomor 20. Coba gini, Di Bang. mana dusta semakin melimpah, di mana dusta semakin melimpah, di situ kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Ngaco. Emang apa? Memang Hampir. betul yang dibilangnya, Bang? Apa betul yang dibilangnya tuh? Ibaratnya dibilangnya di dalam agama Muslim kalian ada 3. Apa tadi sebenarnya? Apa? Ada 3 apa? Memang ada. Bukan berbohong, bukan berbohong. Artinya, yang pertama, menyenangkan hati istri. Contoh ya. Ketika istri memasak makanan asin, Oh. terus kita bilang, ih enak sekali masakannya. Padahal Dalam rasanya kayak simpanse dalam gitu. segala hal. Tapi boleh kita mengatakan, waduh enak sekali masakanmu sayang. Padahal itu boleh. kayak rasa air got gitu. Selain ya. itu nggak boleh. Selain itu nggak boleh. Kedua, orang yang berseteru. Misalnya ada orang berseteru, saudara ingin saling bunuh nih. Saudara, kita boleh mengatakan saudaramu sebenarnya selalu menceritakan kebaikan-kebaikanmu dan dia ingin sekali kemudian berdamai samamu. Padahal enggak. Lalu kita datang lagi kepada saudaranya yang satu. Sebenarnya saudaramu itu selalu rindu samamu loh, pingin kali. Masa bang? Akhirnya kita pertemukan, damai mereka. Itu boleh di Islam. Yang ketiga adalah siasat dalam perang. Dalam perang boleh orang mengatur siasat. Apa siasat itu? Yang berpura-pura mengelabui musuh. Itu boleh. Dalam 3 hal ini di Islam boleh. Dan semua orang Itu melakukan itu. Kalau Itu seperti yang abang, dibaikkan. kalau seperti abang bilang 3-3-nya itu nggak di dalam Islam pun, di dunia nyata pun kayak gitu orang pasti ngelakukan. Ya nggak sih? Itulah yang dimaksud. Iya, betul. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud 3 hal itu. Aku besok kalau misalnya Tapi kalau gimana? Tapi kalau di misalnya- dalam ajaran Paulus boleh menjadi semua dalam semua. 1 Korintus 9. Paulus. Kayak benci kali kau sama si Paulus. Kayak mana bentuk si Paulus? Ajaran 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20 21. Paulus itu bisa menjadi apa saja. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Jawa ngaku Jawa, kepada orang Bugis dia ngaku Bugis. Itulah Paulus. Itu dalilnya tuh. Dalilnya seperti itu. Mau kayak mana? Cuman kalian yang tidak mendalami isi Bible, kami yang mendalami gitu. Tapi lebih baik aku jelas-jelas bang. Aku ibaratnya dalam arti kata ini banyak yang ngomong asyhadu. Aku ibaratnya nggak memihak ke kiri ke kanan. Aku di tengah aja dulu nih. Ibaratnya yang mana yang betul lah, yang mana yang betul disampaikan. Itu aja. Kayak mana sama Bang Cocok kan? Iya, saya berbicara pasti pakai dalil. Kalau ada hal yang saya utarakan pasti dalil. Tapi kayak rada-rada takut kebongkar abang waktu dia ngomong tadi itu. Kuperhatikan kayak abang pleset-pleset kan, misalnya dia kayak mau menggali abang kan. Jadi abang plesetkan ke pertanyaan lain. Oh enggak, karena kita tidak sedang fokus ke situ. Dia larinya ke sunat. Kapan kita bahas sunat malam ini? Dia cuma mengatakan bahwa kami orang di luar Yahudi akan digabungkan satu kawanan dengan orang Israel. Ku kasihlah data Yesaya 52 tadi nomor 1 bahwa orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke sana. Jadi bagaimana mungkin satu kawanan dengan Bani Israel? Oleh ku kasih data. Dia ngumpat, lari bertanya tentang sunat. Kita tidak sedang bahas sunat. Tapi aku kepikiran kayak gini loh bang. Abang nggak merasa dirugikan abang? Kenapa bisa rugi? Kenapa bilangnya? Kenapa? Abang berapologet kayak gini. Abang ibaratnya mengasih yang benar lah. Ibaratnya yang Kristen nih, inilah ajaranmu yang benar. Kan gitu?
Bang Edis pun mengasih tahu inilah jalan yang benar, sebenarnya agama yang benar. Jadi kalau kepikiran sama aku bang, kalian berdua ini ibaratnya untung di Bang Edis. Kenapa aku bilang untung di dia? Bukan aku membela dia Kristen, bukan. Ibaratnya kalian punya dua kolam. Ini logikanya ya, kalian punya dua kolam. Di Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Jadi lebih banyaklah kolammu, kan gitu. Jadi judulnya kalian saling-saling ibaratnya menjalalah. Kau jalalah kolam si Bang Edis nih, dapat ikan kan gitu. Kau angkat. Jadi Bang Edis nih di jalannya pula ikanmu. Dapat, tapi nggak sepenuhnya dapat yang di kolammu. Pasti ada sisa-sisa agak-agak berapa puluh butir kan gitu. Sama kayak Bang Edis. Jadi ibaratkan ikan yang beberapa puluh butir itu orang yang paling kuat agama yang nggak dapat lah ikan itu. Ibaratnya gitu. Abang nggak rugi ya bang? Rugi itu. Betul nggak sih? Tapi saranku yang sebetulnya bang, Tadi yang bagusnya- putus-putus. Bisa putus-putus. Tapi saranku yang Iya. sebetul-betulnya ya bang ya. Abang kan punya kolam nih, banyak ikannya abang. Abang bikin tembok setinggi-tinggi mungkin, sebagus-bagus mungkin, sekokoh-kokoh mungkin. Bulldozer pun nggak mau bisa merobohkan pagar abang tuh. Jadi abang bikinlah pintu kecil untuk memasukkan orang. Di situ baru poinnya dapat abang. Tapi kalau kayak gini cara abang nggak ada pagar ibaratnya. Abang punya kolam, tapi pagar abang terbuka aja sama kayak Bang Edis terbuka aja. Tinggal orang maling aja gitu ibaratnya. Paham kan? Itu nih judulnya kalian ini. Betul nggak sih? Soalnya di Indonesia Iya, ini mayoritas paham. Muslim. Makanya iya, makanya kalau saya ya ini bukan masalah mayoritas minoritas, bukan. Ini masalah kebenaran. Ini Betul. masalah kebenaran yang Rugi kita dia, sampaikan Bang. itu kebenaran. Kalau menurutku ya, ini aku menurutku. Nah. Rugi dia abang ya? Iya Kenapa? nggak sih? Kenapa rugi? Saya kan menyampaikan kebenaran saya. Sama, itu pun di sebelah pun Yang kayak gitu juga. kusampaikan Menyampaikan kebenaran. adalah menurut dia. Tapi kan bisa diuji. Sekarang saya bisa baca Bible, dia nggak bisa baca Quran. Standarisasi orang memahami Islam, untuk mengerti Islam, untuk paham Islam, ya harus melalui pintu. Apa pintu yang harus dilalui orang supaya dia bisa paham Al-Quran? Semua nih, Islam, Kristen, atau apapun agamanya, yang namanya manusia ketika ingin paham Islam, kuncinya harus dipegang dulu, yaitu yang pertama bisa baca Al-Quran. Edis bisa baca Quran nggak? Nggak bisa. Bagaimana bisa paham Islam? Nggak bisa paham Islam Edis itu karena nggak bisa baca Quran. Syarat untuk memahami keislaman itu pertama dia harus baca Quran. Makanya umat Islam itu disiplin ilmu yang paling pertama yang harus dikuasai memahami Islam itu harus ikra, baca. Diperintahkan baca dulu. Setelah baca baru memahami disiplin ilmu yang lain. Kurang lebih ada 17 disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang untuk memahami Al-Quran secara mutlak, absolut. Edis membacanya pun tidak. Bukannya gimana ya? Aku menurutku kalau kami yang baru-baru nih, ibaratnya orang mualaf lah seperti Bang Deddy Kobuzer yang apa tuh kayak siapa yang mualaf lah pokoknya. Agak susah loh bang membaca agama bang tuh susah. Kenapa aku bilang susah ya? Membaca Arab belum artiannya lagi, belum apanya lagi ya. Pokok susah lah, banyak itu yang harus dihafal di kepala gitu. Betul gak sih? Memang susah. Betul. Susah kan? Makanya susah tuh. Susah banget. Makanya aku bilang siapa yang mengatakan Edis itu bisa tentang Islam? Nggak ada. Islam itu cuma Edis itu cuma lawak-lawak. Membaca Al-Quran saja Edis nggak bisa. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan dia bisa Islam? Cuman tahu sedikit baca terjemahan doang. Sementara Islam itu harus tahu nahwu saraf, balaga, kemudian i'rab, nasak mansuk dan seterusnya, tafsir. Harus bisa mengerti itu semua baru bisa mengambil sebuah kesimpulan di dalam pemahaman tentang Islam. Dia membaca aja tidak.
Tetapi kalau hanya modal koar-koar kepada Islam awam, dia menjelaskan tentang ayat, terjemahan, hebat, dia hebat memang. Tapi kalau orang paham Islam, paham Al-Quran, nol. Dia nol, nggak ada. Dia anak TK pun lebih pintar daripada dia. Cuman dia bisa silat lidah, itu doang. Di situ. Coba suruh baca Quran, nggak bisa dia baca Quran, nggak bisa. Bagaimana bisa paham? Jago silat lidah lah dia ya. Ibarat Edis itu anak TK yang membaca buku kedokteran, baru baca buku sampulnya, baru sampul bukunya, habis itu dia buka praktek. Jadi yang percaya dia adalah pasien sinting semua. Oh, ibaratnya ODGJ belajar gitu maksudmu? Itulah Edis. Itulah Edis. Gimana ya? Aku pusing aku lihat apologet nih. Gimana kok bisa kayak gini terjadi apologet ini? Kami hadir itu karena mereka hadir Islam ribut. itu hadir. Lebih baik tenang-tenang aja. Ini nggak masalah Islam apologet. Ya, gara-gara mereka lah kami hadir. Kalau mereka nggak ada, kami pun tak ada. Dia pun ngomong kalau nggak ada kalian, mereka pun nggak ada bisa. juga. Tak bisa. Gak bisa. Gimana sih Memang sebenarnya kalian ini? Aku pun pusing aku bang. Apa salah damai-damai tentram nanti kena bom susah wak? Awak yang susah. mereka yang memulai. Ini mereka. bang ada kawanku pendeta bang. Ada kawanku pendeta nih. Lagi sekolah pendeta dia. Kau tadi kemarin nantang dia kan? Nih. Ngomong kau? Masker. Oh masker. Gak ada masker. Pakai bajumu tuh. Kayak ISIS kau bikin ISIS. Ini orangnya. Pengecut bang. Awak aja diceramahinya sama dia. Sekolah pendeta. Ini orangnya nggak berani kan ngomong. Soalnya gini bang, aku di kedai bang. Kan kami ada kedai nih. Satu kedai tua, satu kedai biasa kan. Jadi karena awak viral lah kan. Jadi ada yang sok pintar, ada yang sok sok oke. Coba kau naik dulu ke atas nih, kau rasakan sensasi deg-degannya. Jangan cuma ngomong aja. Iya bang. Woi bro, bentar bang. Oh takut dia nanti nampak mukanya bang. Ku buka baju untukmu. Gimana? Buka baju tuh. Awas itu kawan bang Suruh pakai helm. Berani kau? Aku kalau ada pertanyaan dia aku sampaikan ke kau itu aja. Oh, berarti kau berani belakang kau. Iya. Gak boleh kau gitu. Apa kata bang? Ku kasih nanti pertanyaan dari belakang. Aku yang ngomong. Aku lah yang ketangkap nanti sama orang. Otak nggak ada nih kadang nih. Pertanyaan diskusi. Diskusi kau ngomong langsung. Ya apa? Gila kau. Itulah. Ada dua di sini datang. Iya. Gimana? Iya. Nanti kalau udah siap baru kita diskusi. 3 orang kita sini mualaf ketiga-tiga dibikin nanti awas kalian gue. Kalau lebih baik ngomong kalian. Kau mau ngomong enggak? Ngomong enggak? Assalamualaikum guru kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, masya Allah guru kami. Semoga sehat selalu, lancar dalam menjelaskan sesuatu. Semoga mereka tertarik guru kami. Kami selalu mendoakan guru kami Bang Juma sehat selalu, terus untuk membentengi umat Islam dari permutaratan. Itu aja guru kami. Sehat selalu. Makasih ya, Bang, makasih. Siap. Assalamualaikum guru kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Yudas. Yudas Itu baby Makabi. suruh temennya pakai helm aja biar gak ketahuan debat sama Bang Zumanya. Oke bang, turun ya bang. Siap. Hercules. Tolong yang muslim tahan diri dulu ya. Halo saudara Hercules, semangat malam. Malam Bang Juma. Maaf Bang Juma. Kepencet ini, saya muslim. Maaf. Baik Bang, baik. Makasih. Saudara-saudara non-muslim, silakan naik bantu saudara baby karena dia udah mulai ketakutan ini. Udah mulai lari dia. Nah, saya takut, Bang. Takut sama maminya maksudku. Ya sih. Nah, makanya.
Anak mami dia ini, teman-teman. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ada itu yang semalam itu yang dari Medan juga. Assalamualaikum Ustaz. Oh mama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nanya satu hal nggak Ustaz? Satu Apa aja. pula ini? Dari kemarin Puang nggak nyambung juga otaknya. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Halo, Ada suara nggak? ada Katolik Protestan. Ini ada Halo? suara nggak? Nggak ada. Halo, ada suara nggak di sini? Ada suara? Katolik Protestan bang. Nggak ada suara. Katolik atau Protestan ini? Halo? Halo abang. Halo, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bang, Halo saudara, semangat malam. Halo. 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 Tes. Bang, Ya. mau ngomong bentar. Dibilang kawanku nih ibaratnya ada waktunya nanti dia ngomong samamu gitu. Jangan sekarang, dia lagi posisi lagi Oh iya, baik, baik, nanti baik. kena ketawain lagi samamu, kan gitu. Aku susah aku, jadi harus baik-baik betul-betul kan aku naik ke atas nih. Jangan agak-agak yang gini-gini dah. Kayak semalam itu. Kalau yang kayak gini nih, udahlah, rusak kita, kan gitu. Memang Iya juga itu sih. itulah kawanku yang membilang sama aku. Ibaratnya kalau nggak ada data kau katanya, nggak usah naik katanya. Ya, Dia itu mau memang ngomong sama begitu. kamu, nanti lah, lanjut dulu bang. Oke, oke. Nanti pas dia lagi banyak data baru naik. Halo, selamat malam. Halo. Ini keturunan Nabi Syekh semua ini ya. Buka kameranya bang, kalau mau diskusi silakan bang. Juma kamu nih keturunan Nabi Syekh ya, Juma. Nabi seks maksudnya apa itu? Nabi yang biasa terima ayat hanya untuk kebutuhan seksualnya. Maksudnya? Begitu pingin istri orang turun wahyu untuk ngentot, kan begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Anak yang Sampai tahu segitunya. dinikah itu kan memang bagaimana kamu ikuti teladan Nabi kamu yang model kayak gitu, Juma. Kamu keluar, kamu tidak tahu malu, Juma. Ya. Sekarang kalau Anda berbicara seperti itu, siapa kitab suci yang kemudian dibuat seperti kitab suci huruf gay? Itu Kamu dulu. jangan ngomong ke situ, Juma. Kamu itu Siapa otak itu rumah kamu taruh di ibadah? pangkat lobang kamu, Juma, weh. Ya. Rumah ibadah mana Juma, yang biasa kamu dinikahkan taruh otot laki kau sama di pantat. laki? Jangan menghina begitu, bos. Jangan kau menghujat Menghinanya seperti lebih itu. daripada kau menghina orang itu lebih. Makanya malam saya naik ini mau menghina. Loh, saya menghina apa? Kamu bersembalin bersembunyi di balik itu masker tak ibau itu yang Saya menghina apa? Saya menghina apa? Saya bicara ribuan pakai itu. dalil. Gitu. Cuma goblok kau, Juma. Kau kenapa? Kau kenapa? bos? Kau kenapa? Tiap malam teriak-teriak kayak goblok. Ya. Kalau kamu tidak mau berdiskusi, jangan ke sini. Ini cuma koman Kalau untuk ikut- diskusi lintas agama. Kamu itu supaya dia mau istri orang langsung turun wahyu untuk ngentot. Kau tahu nggak? Bisa buktikan dalilnya. Kau buka aja Al-Hasad 37. Apa bunyinya di situ? Karena begini, Bung.
Dulu jangan itu kau panggil saya Bung. Jangan kau panggil saya Bung. Panggil aja nama aku. Kau tunjukkan ayatnya yang kau sebut tadi. panggil Bacakan. kamu setan. Boleh, boleh. Nah, Boleh. ya, Sekarang setan. kau tunjukkan ayatnya tadi yang kau sebut tadi itu. Al-Asad 37. Apa bunyinya di situ? Loh, masa kamu nggak tahu? Kenapa kamu Lah, kalau kamu kamu yang nggak tahu menuduh. ayatnya, kamu jangan Kau yang menuduh. jangkut. Ya. Kamu menuduh. Kau yang menuduh. Oke. Silakan kau dalilkan. Santai bang, santai. Saya sangat santai. Saya sangat santai. Iya, karena orang mau menghujat Nabi saya itu tidak ada celah. Sehingga untuk menghujat dia harus diberikan, mereka harus ngarang-ngarang cerita gitu. Kalau tuduhan itu benar terhadap Nabiku Nabi Muhammad, maka ajarannya tidak akan sampai 1400 tahun bertahan. Bahkan dia untuk hidup di tengah-tengah bangsa yang beringas aja itu tidak mungkin bisa. Nabiku Muhammad itu adalah penyempurna akhlak manusia. Beliaulah manusia yang paling sempurna akhlaknya di atas muka bumi ini. Jadi kalau orang Kristen seperti tadi yang oknum, itu hanya mendengarkan orang-orang yang membenci Nabi kami dari sesuatu yang tidak ada sumbernya. Gitu. Nabiku lah yang mengajarkan akhlak itu. Makanya orang-orang pada saat beliau meninggal, orang sejazirah Arab tidak mau mayatnya dikuburkan. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad. Belum ada orang di atas muka bumi ini meninggal secinta-cintanya orang tua kepada anaknya. Belum ada orang tua yang mau anaknya mayatnya tinggal di rumahnya. Nabi Muhammad sejazirah Arab tidak ada yang mau mayatnya ditinggalkan oleh mayat. Padahal sudah tak ada roh. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad, nanti hari ketiga baru dikuburkan mayatnya. Mereka nggak mau ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, saking cintanya. Datang orang-orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa baca Quran, hanya bisa menghujat dan menista beliau. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke, silakan. Saudara Wi, semangat malam. Halo Saudara Wi. Ini 21 permintaan. Banyak kali nih. Coba diperiksa teman-teman non-muslim. Diperiksa dulu. Kelihatannya kalian minta permintaan tanpa disadari deh. Dibatalkan dulu kawan. Halo, semangat malam. Ini Islam, rata-rata Islam nih yang minta. Dibatalkan ya teman-teman ya. Boleh ya. Halo, semangat malam. Iya bang. Katolik Protestan. Saksi Yehova bang. Saksi Yehova. Oke, silakan. Saudara Aries. Mau nanya bang, Yohanes 17 nomor 3 nih saya masih bingung bang. Bentar, sabar. Saudara Aries. Ya, Katolik Protestan. Islam bang. Ada yang ingin disampaikan bang? Ada yang ingin disampaikan? Ada bang. Apa itu? Apa itu? Kau nanti dia pertanyaan ada jawaban. Gini bang. Jangan tangkap awak ya. Awak cuma menyampaikan pertanyaan orang. Kan gitu. Ya. Gini bang. Dia kawanku ini menanya.
kok Nabi Muhammad itu wajahnya tidak bisa dilihat, digambarkan, tidak bisa digambarkan lah wajah Nabi Muhammad. Tapi kalau wajah istri-istrinya bisa. Kenapa, Bang? Halo, Assalamualaikum. Di mana Apa itu? alasannya, Bang? Gambar istrinya di mana? Ibaratnya istrinya. menggambarkan wujud wajahnya gitu, Bang. Iya, di mana bisa kita lihat gambar bini beliau? Ah, bini nggak bisa dilihat katanya. Gimana? Justru ya banyak bininya, kenapa orang nggak bisa? Kan banyak bininya, justru orang kelihatan kan. Oh, maksudnya gini, Bang. Istrinya Muhammad kan 9. Itu sesama istri. Oh, pusing nggak, Bang? Sama ada, Bang ya? Siap. Jadi gini, Bang. Istri Muhammad kan 9. Ini bukan menista agama, bukan. Ini kata teman aku nih. Istri Muhammad kan 9. Sesama istri dia tahu bahwasannya dia ini istrinya Muhammad. Tapi kenapa orang yang penganut agama Muslim tidak tahu wujud rupa, termasuk istrinya, wujud rupa wajah Muhammad ini, Bang? Coba kasih penjelasan. Kata siapa? Nabi Muhammad itu pada zamannya nggak pakai masker kayak saya. Nabi Muhammad nampak wajahnya. Kepada semua orang beliau menampakkan wajah. Kau dengar nih? Semua orang pada zamannya kemana Nabi Muhammad ke situ dia punya wajah ada nampak kelihatan. Cuman kenapa tidak ada gambar Nabi Muhammad? Karena tidak ada orang yang mampu merekayasa kebohongan tentang beliau. Pada zamannya belum ada fotografer. Nggak ada fotografer. Nggak ada kamera. Zaman itu. 1400 tahun lalu mana ada foto, mana kamera. Ketika hari ini ada orang melukis wajah beliau, itu kebohongan. Karena wajahnya tidak seperti itu. Yesus aja nih, di setiap negara fotonya beda. Sekarang kalau ditanya, saudara Kristen, mana foto Yesus yang sesungguhnya? Nggak ada yang bisa tunjukkan. Nah sekarang foto Yesus banyak dihina-hina sama orang. Kami nggak mau, Nabi kami juga diperlakukan seperti itu. Nabi Muhammad suci dari hal-hal seperti itu. Sedangkan tidak ada fotonya aja, tengoklah penghujatan orang terhadap dirinya. Apalagi kalau ada fotonya. Lagian kalau ada fotonya bagaimana ceritanya? Ada foto 1400 tahun silam. Kami tidak mau, di Islam itu tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, yang tidak seperti dengan fakta di lapangan gitu. Begitu abangku. Jadi demi menjaga kesucian beliau, ya kami tidak merekayasa gambar beliau bahwa begini wajahnya, nggak ada itu, nggak ada. Nah, sementara kalian bingung sendiri yang mana foto aslinya Yesus coba. Artinya rekayasa kan? Nah, kalau kami, Nabi kami nggak boleh kami rekayasa gitu. Ya paling kalau orang mau menghujat kayak tadi, menghujat tanpa ilmu gitu, menceritakan Nabi Muhammad sesuatu yang tidak benar. Halo, semangat malam. Semangat malam juga. Katolik Protestan abang. Ya. Silakan buka kamera abang. Silakan. Silakan. Ya. Sorry. Buka kameranya bang. Silakan. Silakan bersana Bibi. Buka kamera. Kebur lagi. Sorry ya, Bang agak pusing dia ngasih pertanyaan sama aku, Bang. Agak nggak jelas. Tunggu disimpannya betul dulu, besok ku datangi kau ke atas lagi. Malam Bang Juma, salam kenal Malam semua. juga. Siap. Ya, Dari agama mana abang? kenal saya dengan Cuan Bang. Kalau saya sih, saya Kristen Bang. Saya sih Oke. yang akan tanya secara umum ya Bang ya. Iya, Ya. buka kameranya Itu boleh Bang, ya, silakan. nanya ya Bang.
Iya, buka kameranya silakan. Tunggu sebentar. Iya. Iya. Bentar nih. Bentar, aku buka. Udah ya? Udah. Belum? Nah, oke Bang. Jadi gini Bang, saya akan nanya Bang, kalau menurut pendapat saya Bang ya, baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik Bang ya. Secara umum menurut pandangan Abang, kalau menurut saya agama itu ikut-ikutan Bang. Orang yang lahir di keluarga Islam, Islam. Orang yang Hindu, Hindu. Nah, jadi yang saya pingin tuh seperti ini ya. Jadi kan kalau misalkan tiap-tiap orang kan artinya mungkin dia kan itu agamanya Islam. Itu seperti Abang nih. Oh, kamu agamanya Kristen atau Hindu atau Buddha. Harus punya rasa care misalkan. Kenapa harus Islam? Nah, yang saya lihat itu yang secara umum semacam gimana ya? Oh, agama gua paling bagus, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha. Nah, mestinya kan argumennya kan yang konstruktif gitu kan, secara umum. Nah, itu menurut pandangan Bang Juma gimana? Kalau menurut saya sih sampai hari ini orang yang agama mayoritas 90% itu ikut-ikutan, Bang. Ikut-ikutan. Jadi kalau misalkan mau belajar Hindu ngeliat Buddha, Islam, Katolik, Kristen, nah baru mereka milih, itu fair menurut saya pelajarannya. Nah, yang saya akan tanyakan, kenapa tuh Bang? Kenapa orang tuh kan harusnya belajar satu-satu kan? Seperti makanan lah, ada makanan ikan mas, ikan lele, seperti itu Bang. Bagaimana Bang Juma? Silakan Bang. Iya, baik. Jadi semua agama meyakini agamanya paling benar. Semua agama mengatakan imannya lah yang paling benar. Boleh, sah-sah saja itu terjadi. Tetapi ada satu hal yang kita miliki, yang semua manusia miliki. Apa itu? Akal. Senjata inilah yang kita pakai untuk menakar sebuah agama. Anda boleh mengatakan agama Anda paling benar. Saya juga mengatakan agama saya benar. Lalu bagaimana menakar mana yang benar? Antara agama Anda yang menurut Anda benar dengan agama saya menurut saya benar. Akal. Akal lah yang menjadi filter. Mana di antara agama kita yang paling benar? Masalahnya sekarang adalah bahwa ketika agama Anda temukan bertentangan dengan akal, Anda nggak mau tunduk dengan keadaan. Selalu saja mengatakan agama Anda benar, tapi tidak masuk akal. Lalu apa fungsinya akal kalau begitu? Kita pilih baju aja nih, pilih baju aja, kudu pakai akal. Pilih makanan kudu pakai akal. Pilih istri pakai akal. Segala-galanya pakai akal. Cuman satu, pilih Tuhan kok nggak pakai akal? Kan lucu. Nah, di sini kelemahan saudara-saudara. Kami kalau menemukan kemudian Islam itu ada kelemahan, sudah lama kami meninggalkan Islam. Tapi pola di Islam itu adalah akal. Apalah ta'akilun, apalah tatafakkarun. Islam selalu dipicu, ya, selalu dipacu untuk kemudian mengembangkan diri dalam pola keagamaan berdasarkan akal. Kalau di Kristen semakin berkristen semakin meninggalkan akal. Itu poinnya. Tetapi sebagai manusia kita gengsi mengakui itu. Contoh nih ya, contoh. Apakah Tuhan itu pernah masa di mana dia bukan Tuhan? Tuhan pernah kemudian menjadi bukan Tuhan. Pernah di mana Tuhan itu mati. Tuhan dilahirkan manusia. Kan sudah tidak masuk akal. Tetapi tetap saja saudara mengatakan agama Kristen lah agama yang paling benar. Bagaimana mau dikatakan benar Bang kalau nggak masuk akal? Itu aja dulu. Jadi kita menganggap agama kita ini paling benar karena kita menganutnya dari lahir. Bukan karena proses berpikir. Kayak ini yang mengatakan botol. Karena ego dalam beragama. Tapi kalau ditanya, apakah pantas Tuhan menjadi manusia? Secara logika. Bukan ego botol. Lalu apa? Apa pantas Tuhan menjadi manusia? Kau itu kalau naik ke komal kau itu orang suruh buka on cam. Kau disuruh buka maskermu kau nggak mau. Memangnya kau apa itu? Iya, kenapa sensi ya? Kalau abang nggak mau buka kamera kan tinggal turun aja di bawah. Ngapain cari masalah? Begitu abang. Jadi Bang,
Ya, silakan. Thank you Bang. Ya, yang saya tanggapi gini ya. Kalau saya sih orang mau agama apapun itu hak masing-masing ya. Hak masing-masing. Tapi kita pun jangan nutup mata Bang begini. Ada yang dari kecil Muslim sampai dia baca Al-Quran, bahasa itunya juga jago. Kok akhirnya ya, yang abang tadi bilang saya setuju juga itu harus pakai akal. Kok kenapa sampai pindah agama gitu Bang? Itu menurut pandangan Malas. Bang Juma gimana tuh? Malas sholat. Kayak Saifuddin Ibrahim. Malas sholat. Terlalu cinta dunia. Sholat tidak mendatangkan apa-apa secara materi. Malas dia. Melihat orang Kristen tidak pernah sholat. Ibadahnya cuma sekali seminggu, itu pun datang menghibur di gereja, nyanyi-nyanyi, menghibur diri, bebas makan apa saja. Tapi mereka kaya-kaya. Karena dia cinta dunia, dia tinggalkan imannya menuju kepada Kristen. Tuh. Begitu. Bukan karena dia menemukan sebuah kesalahan di dalam Al-Quran, di dalam agama. Enggak. Justru karena dia jauh dari agamanya sehingga dia keluar. Dia jauh dari Quran, dia keluar. Tapi kebalikannya Bang, orang yang mendalami Bible, semakin dia mendalami Bible dengan akal, maka dia akan semakin keluar dari Kristen. Itu bedanya. Kalau di Islam orang semakin mendalami Quran, tidak mungkin dia keluar dari Islam. Mustahil. Bang, betul. Saya justru Bang, karena abang pas tanya agamanya apa ya. Kalau saya sih di dalam Alkitab, kenapa Alkitab itu tidak tertulis agama Katolik ataupun Kristen. Itu tapi Bible. Saya coba belajar itu ya, belajar firman itu sejarah penebusan Bang. Itu kalau almarhumnya tuh yang buka buku sejarah penebusan tuh pendeta Abraham Pak Bang. Ya seperti itu. Saya pas dulu juga ngeliat kan kalau di Indonesia ini kan banyak ajaran-ajaran teologi ya Bang. Seperti itu. Nah akhirnya saya dituntun baca semua ya. Nah yang mengeluarkan buku sejarah penebusan sendiri Pak Abraham Pak sih sudah nggak ada. Itu betul-betul murni 100% firman, tidak berbicara uang. Mungkin kalau abang mau tahu pengen baca di yang YouTube ada Bang. Seperti itu. Jadi betul-betul saya ibaratnya belajar Alkitab itu sampai saya sharing sama teman-teman. Gua belajar ini firman ibaratnya saya mau makan pisang betul-betul dikupasin, mencernanya benar-benar. Nah, terus yang satu hal nih Bang ya. Ya sebentar Bang, sedikit lagi. Yang saya lihat ya, saya sih lihat di yang Kristen ya. Itu banyak yang tadinya orang sakit ya, misalkan benar-benar tuli dari kecil tahu-tahu mendengar. Itu ada Bang. Banyak. Seperti itu. Nah, saya artinya sampai hari ini mau agama Hindu, Buddha, ya yang lain-lain belum ya yang keajaiban disembuhkan oleh Allah, oleh Tuhan. Ya itu enggak. Di Kristen itu banyak Bang. Itu betul-betul banyak yang lumpuh berdiri ada Bang. Seperti itu. Nah tanggapan Bang Juma gimana Bang? Iya. Jadi sejatinya kebenaran sebuah agama nggak dilihat ketika ada tokoh-tokoh agama bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kenapa? Karena rumah sakit juga bisa melakukan hal itu. Nggak ada hubungannya dengan hal seperti itu terkaitan dengan kebenaran agama. Contoh nih Bang, ketika Anda mendalami tentang kurban, tentang apa tadi, penebusan. Ini kalau saya tanya abang ini abang akan keteteran. Orang Yahudi, imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada Bani Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Katakanlah kepada Bani Israel, kambing, sapi, lembu. Ada nggak dalilnya tentang penebusan di Kristen? Katakanlah kepada orang Kristen, kalau mereka ingin dosa-dosanya ditebus, hendaklah dia mempersembahkan manusia Yesus. Ada? Kan tidak ada. Itu cuma doktrin. Penebusan dengan menggunakan darah manusia Yesus itu doktrin, dogma. Tuhan Elohim tidak pernah memberikan perintah itu. Tuhan hanya mengatakan, katakan kepada Bani Israel,
Kalau mereka hendak menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan korban. Apa korbannya? Domba, kambing, sapi, lembu. Ada manusia? Nggak ada. Lalu dari mana polanya Kristen nebus dosa pakai darah manusia? Yang konon Tuhannya yang turun ke bumi jadi manusia. Sampai di dalam Yohanes 1:29, hebatnya di situ dikatakan apa? Inilah anak domba Allah yang akan menebus dosa dunia. Ini firman Tuhan? Bukan. Sabda Yesus? Bukan juga. Lalu siapa? Karangan manusia yang belakangan disebut tulisan Yohanes, padahal bukan tulisan murid Yesus itu. Saya bisa buktikan kalau itu bukan murid Yesus yang menulis seperti itu. Jadi Yesus, manusia suci, disetarakan dengan binatang untuk apa? Demi memuaskan doktrin dogma Roma dan Yunani. Nggak ada perintah Tuhan, tebuslah dosa-dosamu dengan darah manusia, itu nggak ada. Malah di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Di dalam Amsal 6 nomor 16 apa dikatakan di sana? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi menyalib Yesus, membunuh Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi kenapa jadi nebus dosa di Kristen? Siapa yang ngajarkan coba? Ini kalau saya tanya abang nih, abang nggak pernah bisa jawab itu. Apakah Tuhan menginginkan menebus dosa manusia dengan darah manusia? Ada dalilnya? Nggak ada. Justru Tuhan melarang bunuh Yesus. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kenapa engkau ingin membunuh aku? Sebab kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu, sehingga kau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi orang yang membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Saudara Kristen menerima hadiah dari anak-anak iblis, yaitu salib. Itu fakta, itu real. Orang Yahudi diajarkan Al-Quran surah Al-Hijr Al-Hajj ayat 20 ayat 34. Diperintahkan kepada seluruh kaum nabi terdahulu untuk mempersembahkan kurban hewan. Imamat 1 nomor 2 mempersembahkan hewan, kurban hewan. Datang Kristen mempersembahkan anak orang. Itu ajaran Dewa Molok itu, Bang. Ajaran Dewa Molok. Makanya ketika Yesus bertemu dengan orang-orang Kristen berdasarkan Matius 7:22, maaf kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Loh, kami bernubuat pakai namamu loh. Bermujizat mengusir setan pakai namamu. Apa kata Yesus? Maaf. Aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Pergi. Enyah daripadaku. Itu kata Yesus, Bang. Tapi apakah saudara kami Kristen bergeming dengan dalil itu? Tidak. Kenapa? Itulah yang disebut ego beragama. Dalil ada. Tapi karena egosentris terhadap keyakinan, maka dalil pun dilahap sama mereka, dibantah oleh mereka. Makanya Yesus, maaf sekali lagi, Yesus ketika penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Matius 7 nomor 6, apa kata Yesus? Jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan barang yang kudus kemudian kepada anjing. Kenapa? Mereka hanya akan menginjak-injaknya. Kalian diberi Torah kan? Ada di kitab kalian, ada Torah, ada perjanjian lama. Apakah kalian praktekkan? Tidak. Kalian injak-injak isinya. Itulah makanya Yesus melarang muridnya kemudian ke bangsa lain, sebab mereka akan menginjak-injak firman Tuhan. Di dalam kitab yang Anda tenteng setiap hari ada tertulis, jangan kau makan babi. Apakah itu berfungsi untuk agama Anda? Tidak. Bunuhlah orang yang tidak bersunat. Apakah Anda perhatikan itu? Enggak. Kuduskanlah hari Sabat. Bunuh yang tidak menjaga kudusan hari Sabat. Apakah Anda perhatikan? Tidak. Buku itu hanya Anda ketek begini setiap Sabtu, setiap Minggu. Tapi ada manfaatnya. Itulah makanya Yesus melarang muridnya jangan ke bangsa lain. Sebab mereka hanya akan menginjak-injak. Jangan kuberikan mutiara itu. Apa mutiara itu? Torah. Barang kudus itu apa? Injil. Jangan kuberikan kepada mereka. Mereka hanya akan menginjak-injaknya. Dan itu yang kami lihat. Makanya Islam datang untuk menyadarkan saudara-saudara kami. Ya masih mau sadar. Ya masih mau sadar. Tapi yang tidak mau sadar silakan. Tidak ada paksaan. Begitu abangku. Silakan. Oke, thank you Bang responnya. Kalau saya sih gini Bang ya,
kebetulan di keluarga besar saya kan keluarga besar ya, yang Muslim banyak, yang Hindu ada, Buddha banyak. Jadi kalau kami orang-orang yang beragama itu ya bertoleransi, silakan aja seperti itu. Ya artinya ya kalau acara abang ini sih bagus, tinggal orang yang cara yang mencernanya aja seperti itu. Ya yang lebih penting buat saya orang yang beragama apapun harus besar toleransinya bang. Itu Oh sih. iya, betul Ya, memang. soalnya contoh yang paling gampang perumpamaan gini, kalau orang suka makan durian, yang pas suka enak, yang pas enggak kok kamu makan durian sih kan gitu bang ya, bener gak ya? Iya. Ya sama ya dalam hal agama ini menurut saya masing-masing orang harus bisa mengalami semuanya seperti itu. Ya begitu aja bang Iya. Juma, thank you ya. Baik. Ya Sama-sama, responnya ya. sama-sama. Makasih Bang Cuan, makasih. Bang,